Akademi Pendidikan angkatan 2019. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai yaitu melakukan salah satu syarat dari mata kuliah lintas budaya, di mana saya akan mewawancarai 3 suku, di mana suku ini ada dari suku Buton, Wawoni, dan juga Muna. Oke, jika ingin mengetahui lebih lanjutnya, silakan ikuti saya terus. Teman-teman, jadi kali ini saya sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu sebagai suku Wawoni. Nah, oke, mungkin yang lebih jelasnya lagi kita akan langsung ke orangnya saja. Tabeka, coba kita perkenalkan namanya kita dulu. Cuma nama? Nama dulu. Kalau nama saya Mega, saya berasal dari Wawoni. Oke. Asli Wawoni kita, Kak? Sebenarnya bukan, cuman saya besar di Wawoni, sudah terbiasa dengan budaya-budaya yang ada di Wawoni. Sudah sering melihat juga adat istiadat yang ada di suku Wawoni. Jadi saya merasa menjadi orang Wawoni yang sumpah. Jadi berarti kita ini campuran begitu, tidak Wawoni toh. Iya, kayak gado-gado begitu toh. Jadi iya. Oke, jadi kayak nama kayak kabupatennya juga kan Kabupaten Konawe Kepulauan. Dia berdiri sudah 9 tahun membentuk kabupaten tersendiri kan. Dulu dia gabung di Kabupaten Konawe, masih gabung di Kabupaten Konawe, tapi pada tahun 2000 berapa ya? 13 ya berapa? Kalau kan 9 tahun kita hitung-hitung sendiri toh. Jadi sudah 9 tahun nih. Jadi yang saya tahu tentang Wawoni itu suku aslinya suku Torete. Dia bahasanya sendiri itu ada bahasa Wawoni itu sendiri beda dengan yang orang-orang pikirkan bilang bahasa Wawoni itu dari bahasanya orang Tolaki, orang Mornene, tidak beda. Ada perbedaan sedikit bahasanya mereka gitu. Oh, jadi ada bahasa tertentu dari suku Wawoni ini? Iya, ada. Mungkin kita bisa kasih dengarkan dulu atau kita bahasakan dulu. Oh, contoh bahasanya. Contoh. Seperti apa itu yang kita mau, misalnya kayak panggil orang kah begitu Ya, atau kayak apa? misalnya panggil Eko sudah makan? Kalau misalnya tanya aku sudah makan, tapi kalau dengan pertanyaan yang cukup sopan itu, misalnya aku sudah makan, itu begini, Ariko momongkah begitu. Bisa diulangi? Ariko momongka. Ariko momongka kan sudah sudah miku makan begitu. Oh iya. Terus saya ingin tahu ini, Kak, dalam kebudayaan apakah ada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan begitu? Di mana itu? Dalam budaya suku Wawoni. Dalam suku Wawoni, apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang ditanamkan dalam pokoknya yang berasal dari suku situ? Kayak prinsip yang ditanamkan dari kayak misalnya begini, prinsip-prinsip dari suku Wawoni yang ditanamkan di keluarga atau dalam budaya dulu, dalam budaya kebiasaan-kebiasaan. Itu ada seperti kalau prinsip-prinsip yang ditanamkan kalau untuk pada kebudayaan suku Wawoni ini toh, itu seperti kayak sama adat istiadatnya, seperti adat pernikahan atau kematian gitu. Oh, oke. Dalam pernikahan tadi kita sebutkan tentang pernikahan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu? Apakah ada tradisi-tradisi dari suku Wawoni kayak begitu? Kalau pernikahan ya yang membedakan dari pernikahan dari suku lain begitu. Kalau di Wawoni itu bisa dibedakan dia dari mahar, beda dari orang lain. Dia itu kalau menurut saya sih maharnya itu sudah paling kayak standar begitu tau, bisa kayak sangat dimudahkan kalau untuk laki-laki maharnya begitu, karena maharnya kalau orang suku Wawoni itu menikah itu hanya berupa pohon kelapa. Tapi seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit itu adat budaya pada pernikahan itu sudah kayak kayak dihilangkan sedikit demi sedikit toh, yang maharnya itu seperti kayak pohon kelapa. Tapi seiring berjalannya waktu atau sudah seiring perkembangan zaman sekarang toh sudah diuangkan begitu dengan alasan katanya kemanusiaan. Oh iya.
Terus kalau itu kan tadi dalam kebudayaan, terus apakah ada prinsip-prinsip yang ditanamkan dari keluarga? Oh, dari keluarga. Ya, dalam keluarga atau dari keluarga? Dalam keluarga. Oh, dalam keluarga. Nah, yang prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam keluarga itu yang diambil dari suku Wawoni. Kan kalau orang Wawoni itu seperti kayak sebenarnya dia terkenal orangnya lembut-lembut, bukan seperti yang banyak orang yang berpikir bahwa Wawoni itu banyak doti-dotinya, sering guna-guna orang, sering santet-santet katanya. Sebenarnya tidak, orang Wawoni itu sangat-sangat baik, ramah. Nah, prinsip yang diterapkan dalam keluarga saya kalau saya sendiri sebenarnya kayak bagaimana sebenarnya itu yang di Wawoni itu kebudayaan juga ada sedikit juga kita tanamkan di dalam keluarga, tapi kalau dalam keluarga saya itu lebih banyak kayak tradisi dari sukunya mamaku begitu. Tidak terlalu banyak kalau dari suku Wawoni begitu. Jadi saya tidak terlalu tahu tuh. Kalau dari suku mama saya kan, tapi kan tidak mungkin saya ceritakan tentang sukunya mama, kan di sini kita cerita tentang suku Wawoni. Oke. Ini dalam suku Wawoni ini apakah ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan? Apakah ada kedudukan tertentu, misalnya laki-laki lebih tinggi atau maksudnya tahta dan apanya itu kayak pokoknya derajatnya atau apa? Bisa. Kalau menurutku tuh kalau di suku Wawoni ini tidak ada seperti kayak perbedaan antara gender, seperti misalnya membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki ini, misalnya kan orang kalau Wawoni itu bisa dibedakan karena laki-lakinya dia kuat bisa panjat kelapa atau panjat kelapa dan lain-lain toh. Misalnya perempuannya juga harus panjat kelapa. Oh, tidak seperti itu toh. Malah mereka sama kedudukannya sama, tidak harus bilang perempuan tidak boleh sekolah, tidak. Malah di Wawoni itu dipaksa perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi supaya nantinya dia itu dihargai sama masyarakat yang ada di suku Wawoni itu. Begitu kalau orang Wawoni. Oke. Tidak ada perbedaan. Jadi terus saya ingin tahu juga ini Kak, dalam suku Wawoni itu apakah ada nama apa? Kayak kan nama panggilan yang membedakan ras ini atau ras itu, kayak apanya, famnya kayak begitu. Apakah ada nama-nama tertentu begitu? Fam kayaknya enggak ada, Ji. Jadi sama rata semua, tidak ada. Ya kan kalau orang-orang dulu itu bilang, oh dia itu keturunan ini, keturunan Ningrat toh. Tidak, sudah tidak, kita semuanya sama-sama. Oke, lanjut nih. Iya Pak. Jadi maksudnya kan dalam bahasa sini iya Pak gitu toh. Tapi iya Pak, iya Ji. Masalahnya kita nadanya begini. Iya. Iya Pak. Saya kesian bukan bapak-bapak. Iya, oke. Iya Kak, Kita ramun sama singgung, tapi demi bantu tugasnya kita ini Oke, saya minta maaf. Jadi kita santai saja ini karena memang kita ingin bercerita. Saya juga ingin tahu tentang suku-suku Wawoni itu seperti apa. Supaya kita saling mengenal. Iya. Terus sama itu apakah ada trauma yang pernah dialami saat mengadakan acara-acara pernikahan? Seperti acara kebudayaan yang ada pada suku Wawoni. Kalau trauma tidak ada, karena kenapa tidak alasannya kenapa tidak ada karena di suku Wawoni itu kayak jarang perayaan kebudayaan, misalnya acara pernikahan kan tidak mungkin kita trauma, kan tidak mungkin orang buat seperti acara pernikahan. Di situ di pernikahan, mempelai laki-lakinya harus pukul perempuannya katanya supaya tidak kepala batu. Nanti kan jadi kan tidak ada. Jadi saya tidak trauma. Terus upacara perayaan besar-besar. Iya, maulid kan pasti tidak ada yang pernah trauma. Jadi normal, Ji. Enggak ada, Ji. Acara-acara yang dibuat oleh suku kami itu seperti pernikahan, hanya khusus dia begitu, khusus toh, pernikahan, maulid begitu, yang wajib saja gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Apakah kakak ini mempunyai keunikan khusus dalam budaya begitu?
keunikan dari diri saya Iya, ya, dari yang diri sendiri yang menyangkut tentang kepercayaan dari suku Wawoni. kalau sama saya enggak ada, mungkin orang yang asli Wawoni mungkin ada, sama mereka mungkin ada. Ya kakak ini kan bukan asli Wawoni, campuran Belanda. Enggak, Chinese. Bercanda ya kan? Iya, Oke. iya. Jadi Tapi enggak apa-apa, jangan tangkap serius. iya biar karena memang kita cantik kan. Iya, tegang. Nggak, maaf, masalahnya saya sering nonton TikTok. Oke. Terima kasih kak. Iya. Oke. Saya juga kau berterima kasih. Masalahnya bisa tahu saya bisa Share. sharing toh tentang suku Wawoni yang banyak yang dulu pandangannya orang-orang bahwa suku Wawoni itu banyak doti-dotinya, sering santet-santet orang. Ternyata tidak seperti itu. Orang Wawoni itu ramah-ramah, sangat ramah. Kalau ada kesempatan kak bisa kita jalan-jalan di Iya, insya Allah. Oke, berarti itu hanya mitos. Iya, hanya mitos, hanya cerita mistis. Malah kalau kita yang ke Wawoni bisa membangun nilai-nilai kekeluargaan yang harmonis, bukan lagi mempercaya dengan hal-hal mistis atau mitos. Oke, terima kasih kak. Dadah. Oke teman-teman, jadi itu tadi pertama narasumber pertama kita yang berasal dari suku Wawoni. Kembali lagi bersama saya. Tadi kita sudah wawancara tentang suku dari Wawoni, suku Wawoni. Nah sekarang kita beralih pada suku Buton Wakatobi, di mana saya sini sudah melakukan perjanjian dengan salah satu dari suku Buton Wakatobi. Saya akan mewawancarai dia tentang suku-suku yang akan kita ketahui. Nah, oke, langsung saja. Halo kak. Oke, nah, mungkin sebelumnya kami ini sudah berkenalan ya. Kebetulan dia adalah teman saya, teman kampus lebih tepatnya, tapi berbeda suku. Jadi langsung saja kita jangan terlalu formal. Ceritakan saja latar belakang dari suku Buton Wakatobi ini sendiri. Wakatobi sebenarnya pada dasarnya itu orang-orang di Wakatobi itu sukunya Buton, tapi karena seiring berjalannya waktu mereka hidup berkembang di Pulau Buton ini, jadilah mereka suku Buton Wakatobi. Maksudnya dinamakan suku Buton Wakatobi itu, atau bisa juga disebut suku Wakatobi. Itu karena perpindahan dari Buton tadi ke Wakatobi gitu, makanya dinamakan suku Wakatobi. Wakatobi di belakangnya harus ada Wakatobi. Suku Wakatobi sebenarnya biar tidak dibilang suku Buton sih, suku Wakatobi saja. Jadi suku Wakatobi. Karena kayak banyak bedanya begitu dari suku Buton juga. Apakah dalam suku Wakatobi, Wakatobi ini dia ada arti atau makna dalam namanya? Kalau Pulau Wakatobi sendiri ini singkatan dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tobia, Binomo. Oh, jadi disatukan. Iya, 4 pulau yang disatukan menjadi satu nama. Jadi nama Wakatobi. Terus langsung kalau misalnya di Buton Wakatobi, atau saya sebut saja Buton atau Wakatobi? Sebut saja suku Wakatobi. Suku Wakatobi. Oh, jadi suku Wakatobi bukan suku Buton ya? Iya, sebenarnya bukan, karena banyak sebenarnya, tapi banyak orang-orang yang mengenali bahwa ini adalah suku Buton. Bukan. Dan kayak kurang mengenal apa itu Wakatobi. Jadi yang ditahu itu hanya Buton, bukan Wakatobi. Oke, jadi saya sekarang sudah tahu. Nah, kalau misalnya di Buton suku Wakatobi itu, apakah ada nama panggilan khusus untuk mengenali seseorang? Iya ada, kan mungkin karena tadi anuan dari Buton masih ada juga lengket-lengketnya. Jadi di Wakatobi itu sama juga panggil Laode, Waode. Laode ini untuk apa? Waode ini untuk bagaimana? Laode untuk laki-laki, Waode untuk perempuan. Oh, jadi la sama yang membedakan la sama dengan wa. Wa ini untuk perempuan, la ini untuk laki-laki. Oh, terus kalau untuk misalkan ibu-ibu yang lebih besar begitu, ibu-ibu yang lebih bukan maksudku apa ya, kayak yang lebih tua begitu, Pak bisa panggil anaknya itu BK. Anak BK sini dulu. Kalau di kampung tuh anak kucing. Iya, tapi kalau BK itu artinya di sana anak.
Oke. Jadi Terus kalau laki-laki itu sama juga, tapi tetap di la, kalau la BK, lau BK. la BK perempuan. Oke. Terus dalam setiap suku kan pasti ada kebiasaan atau nilai-nilai yang ditanamkan ya. Apakah ada dalam suku Wakatobi ini ada nilai-nilai yang ditanamkan? Iya, pasti ada dalam setiap suku. Di Wakatobi sendiri ini nilai yang paling ditanamkan itu nilai harga diri. Harga diri. Iya. Maksudnya kalau zaman dulu ya, orang Wakatobi itu sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Seperti anunya itu lebih baik mati daripada malu. Jadi sangat tinggi ini. Iya. Tapi karena mungkin zaman sekarang juga toh, sering berjalan waktu, anak-anak muda juga orang tuanya jarang memberikan nasihat yang walaupun diberi nasihat juga anak-anaknya sudah terpengaruh oleh zaman. Betul sekali. Nah, jadi tapi memang ada nilai itu, nilai yang paling kokoh dipegang sama orang tua dulu itu. Ini kan tadi tentang budaya, ada nilai-nilai dalam budaya. Lalu terus nilai-nilai budaya yang ditanamkan dalam keluarga atau dalam diri sendiri itu ada atau kalaupun ada itu seperti apa? Iya, ada. Seperti yang tadi yang saya sebutkan juga tadi itu tetap ditanamkan juga dalam keluarga itu. Jadi sama. Jadi dari budaya dia ditanamkan dalam keluarga. Pokoknya dalam diri sendiri juga. Iya, dalam diri sendiri juga. Terus budaya tidak boleh lemah itu sangat ditekankan dalam tidak boleh. Jadi tidak boleh lemah lembut. Perempuan itu ceuna. maksudnya bukan tidak boleh lemah lembut, tapi tidak boleh lemah. Tidak boleh lemah. Iya, memang perempuan itu dikenal sebagai lemah wanita yang lembut, tapi tidak boleh lemah. Dan harus mandiri. Berarti kekar. Dari zaman dulu itu banyak perempuan-perempuan Wakatobi itu dianggap sebagai wanita-wanita yang kuat karena banyak anak-anak yang dibesarkan oleh single parents, karena kebanyakan ayahnya itu berlayar jauh-jauh begitu. Jadi mungkin ayahnya hanya uang yang dikirim, iya, tapi ibunya ini berjuang sendiri membesarkan dari kecil besar. Ya, yang merawat hanya ibu tunggal ya, Kalau orang bukan tua tunggal. Iya, kalau bukan ibunya, neneknya, mereka rawat sama-sama. Jadi terus misalnya dalam suku Wakatobi ini apakah gender itu antara laki-laki dan perempuan ini dia dibedakan? Iya, beda. Masih ada sampai Iya, sekarang masih ada. perbedaan itu. Seperti misalkan laki-laki hanya bisa perempuan tidak boleh kemana-mana kalau sudah malam, hanya laki-laki yang bisa keluar malam gitu. Kalau sudah perempuan yang keluar malam itu berarti dianggap perempuan tidak baik. Apakah ada batasan waktu keluar atau Kalau bisa baiknya, katanya kalau orang tua dulu dia bilang wanita yang baik-baik itu pulang sebelum maghrib. jadi setelah maghrib itu kalau boleh jangan lagi keluar karena biasanya kebanyakan masyarakat di sana menganggap kalau wanita keluar malam itu adalah wanita yang tidak baik. Tapi kembali lagi tadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman seperti ini. Oke. Apakah ada trauma tersendiri pada saat perayaan agama atau kebudayaan? Iya, ada. Saya juga sudah pernah wawancara sama teman kita, iya, datanya juga tentang hal yang sama itu. Ada dua sebenarnya pernah trauma aku, tapi saya punya satu. Ini tentang Bangkang Bulembule. Bulembule. Iya, jadi ini adalah perayaan adat di mana disebut sebagai pengusiran roh-roh jahat. Bangka yang artinya kapal atau perahu, Bulembule yang artinya tidak pulang-pulang. Jadi perahu dialirkan ke laut yang luas begitu, supaya terus didoakan sama tetua-tetua, terus dihanyutkanlah itu agar katanya supaya membuang kesialan. Kampung ini terbuang semua sialnya di situ. Nah, pada saat itu saya menghadirinya, tapi pada saat saya hadiri saya merasa terganggu begitu, kayak saya takut. Kenapa sampai bisa? Saya bisa ketakutan. Iya, itu saya takut
kan di situ pertama itu ada yang menari sebelum pelepasan. Ada yang menari. Nah, mereka menari itu namanya itu tari, bisa lupa tariannya apa namanya kemarin, tari apa begitu. Mereka tari itu kayak setan, yang kayak orang yang Kayak orang yang kerasukan. iya gitu. Apa itu namanya, tari dewata kayaknya. Sebenarnya tidak seperti orang kerasukan juga, sebenarnya ayu-ayu, cuma kayak mistis aja begitu menurutku saya lihat. Iya, jadi pada saat saya lihat itu saya merasa terganggu, saya merasa takut, dan saya pulang saya menangis, saya bilang saya takut di situ. Ya saya tidak pernah lagi hadiri acara itu. Apakah ada apa, karakter-karakter unik dalam kebudayaan, karakter fisik misalnya, karakter fisik dalam kebudayaan supaya mengetahui oh ini dia beda dari yang lain? Kalau karakter fisik sendiri dalam kebudayaan, mungkin itu sih, orang Wakatobi itu karena mungkin tinggal di laut dan banyak juga pendatang-pendatang dari luar begitu, akhirnya dia tinggal bermukim di Wakatobi. Jadi apalagi orang timur kebanyakan datang ke Wakatobi tinggal gitu. Jadi di orang timur. Jadi kebanyakan itu hitam manis, dan kalau laki-laki juga badannya itu besar, Strong. ya. Dalam budaya suku Wakatobi ini apakah ada tarian-tarian yang dikhususkan untuk perayaan-perayaan atau Iya, ada pastinya. ada kan? Seperti tarian apa itu? Ini ada satu tarian yang sudah diakui sama UNESCO, itu tari lariangi. Nah, tari lariangi ini dari Kaledupa, tapi masih dari suku dari Wakatobi. Wakatobi. Iya, tari lariangi ini dari Kaledupa dan itu sudah diakui. Itu dimaksudkan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan dulu. Kalau Tamu-tamu dulu. kerajaan. Sampai sekarang? Apa Kalau tidak sekarang dimaksudkan untuk tamu-tamu yang datang. lagi? Jadi sudah umum. Bukan umum sih, hanya tamu-tamu Tamu istimewa. Iya, begitu di depannya. Makanya dilakukan lariangi. Lariangi. Tapi biasanya juga kalau ada acara besar begitu kita bisa lihat itu juga. Karena ada tamu kan yang datang. Jadi masyarakat yang lain juga bisa lihat. Kita Sangat- pernah lihat kata lariangi. Iya. Karena mungkin kita tidak Nanti- pernah ikuti Iya. nanti Nanti saya nonton saja di YouTube. iya, iya. Tari Kayaknya kita tidak akan lariangi. mengerti juga kalau nonton itu, karena tariannya sangat, menurutku itu Iya, oke. membosankan. Kan tidak mungkin juga saya suruh Anda Iya, contohkan iya. di sini. Karena akan sangat ribet. Seru sekali. Oke, terima kasih. Oh, sudah nih? Ya, terima kasih. Terima kasih Sehari, nanti kita kalau ketemu lagi berbincang lebih banyak lagi. Oke, bro, terima kasih ya. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mewawancarai narasumber pertama dari suku Wawoni, narasumber kedua yaitu dari suku Wakatobi. Ada, nanti akan saya simpulkan di bagian terakhir kenapa sampai Wakatobi. Nah, oke. Nah, di narasumber ketiga saya ini ada dari suku Munak. Oke, kita langsung saja. Halo Kak. Ya, halo. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama dulu, terus dari nama saja. Oh, ya. Baik, perkenalkan nama saya Syafiati, biasa dipanggil Pipit. Saya itu dari suku Muna. Jadi Safiati tapi panggilannya Pipit. Ya, mungkin Masya Allah. itu kamu anggap apa ya, kayak tidak nyambung begitu ya. Tapi itu memang sudah diberikan dari orang tua saya. Jadi harus dihargai lah. Iya. Kita harus menjunjung tinggi martabat kan. Oke, itu Harkat. harkat dan martabat. Nah, jadi kita harus relax karena kebetulan ya ini adalah teman saya sendiri, teman satu kelas saya dari yang berbeda suku, dari jurusan bimbingan dan konseling. Oke, kita langsung saja pertanyaannya Pipit teh. Langsung aja. Coba jelaskan dulu latar belakang, ceritakan latar belakang suku Muna itu seperti apa? Nah, suku Muna itu memiliki banyak sekali tradisi. Dimana sedikit cerita ya mengenai sejarah dari nenek moyang. Itu ada sebuah gua, namanya itu Gua Liang Kabori. Gua Liang Kabori. Oh. Nah, oh iya. Mungkin Oke. lebih dikasih keras lagi Maaf, suaranya. mungkin karena saya mungkin sudah mulai oleng dan mengantuk, jadi suaranya agak kurang ya. Gitu. Iya, tidak apa-apa. Nah, lanjut
lanjut lagi tadi suku gua Liang Kabur atau Metandino itu gua berada di salah satu tempat yang ada di Pulau Muna. Itu adalah tempat bersejarah bagi suku Muna, di mana di situ kita bisa melihat peninggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yaitu ada tulisan di dinding-dinding gua tersebut menandakan bahwa dulunya itu orang-orang Muna, ada gambar di situ kan, ada gambar, mungkin itu mereka menggunakan alat tulis apa ya, batu itu. Itu tergambar bahwa suku Muna itu melakukan perburuan hewan-hewan yang ada di hutan serta bercocok tanam pada saat itu. Nah, ini tuh menjadi salah satu kebiasaan yang ada di suku Muna. Mungkin itu saja yang saya tahu tentang latar belakangnya. Sedikit dan sejarahnya. Jadi gitu. dalam suku Muna ini dia apakah ada nama panggilan nama panggilan khusus untuk dikenal? Oh ya. Untuk orang Muna itu biasanya sama dengan suku Buton, yaitu ada Laude dan Waude. Laude dan Laude itu untuk laki-laki dan berarti Waude tadi untuk yang perempuan. saya wawancarai tadi itu iya berarti sama Laude dan Waude. Agak mirip ya. Gitu. Karena dia dulu. Dan kadang-kadang juga itu nama panggilannya itu kalau laki-lakinya umpamanya dia namanya Ardi, Lade, kita sering panggil itu Lade Ardi begitu ya. Kalau perempuan Wade Yana. Pakai D? Begitu. Ya? Pakai D? Wade. Nah, D. Itu D itu Laude. Tapi mungkin dalam bahasa Muna, dalam penyebutannya di Muna itu seperti itu. Oh, dihilangkan lao. Laude, tapi Laude, maksudnya D-nya itu jadikan D. Gak tau mungkin dari sananya lah begitu, dari Muna begitu, memang sudah begitu. Terus kebiasaan atau prinsip-prinsip yang ditanamkan budaya dalam budaya atau dalam suku Muna. Nah, prinsip suku Muna itu yang saya pernah dengar ada namanya Gamaramarsai Kone Omarasai, yang artinya itu maknanya itu kita itu harus selalu hidup sederhana walaupun memiliki banyak harta, tidak boleh sombong, tidak boleh memometikan. Orang Muna ini banyak harta. Ya, mungkin ada suara-suara yang mengganggu ya. Itu ada teman saya. Ada orang yang siapa? Teman saya juga. Maaf. Nah, sampai di mana tadi? Prinsipnya ya tadi sudah harus sederhana sederhananya. Selanjutnya yang kedua itu prinsip oleh suku Muna itu yang harus ditanamkan yaitu Dopani Hanewuto. Itu artinya harus mengetahui diri, maksudnya lebih tahu diri lah begitu. Oh, lebih tahu diri. Oh, iya. Makanya kita tidak boleh berbicara sembarang kepada orang lain, jangan sampai orang tersebut langsung bagaimana tersinggung. Tidak boleh menjaga bicara. Jaga bicara, tidak boleh sembarang bicara, jangan sampai orang itu tersinggung dan bisa menyebabkan sebuah percekcokan begitu. Nah, seperti itulah. Sakit hati. Nah, tadi kan dalam budaya, prinsip dalam budaya. Sekarang itu apakah ada prinsip yang ditanamkan budaya di keluarga terkait budaya? Prinsip-prinsipnya, tapi terkait prinsip yang ditanamkan dalam keluarga terkait budaya atau suku Muna yang harus ada dalam rumah. Nah, prinsip dari keluarganya yang sudah diberikan dari orang tua saya kepada saya. Iya. Mungkin prinsip yang diberikan dari orang tua saya kepada saya itu kita itu harus menggapai cita-cita kita dan harus fokus dengan hal tersebut. Tidak boleh kita melenceng dari rencana kita itu. Jadi harus konsisten. Nah, tidak boleh, pokoknya harus fokus pada satu tujuan itu. Bunda itu sangat kuat juga. Terus bekerja keras. Sangat. Dan biasanya itu orang suku-suku lain menganggap bahwa orang Muna itu keras rahangnya. Keras rahang. Saya pernah itu. Nah, keras rahang. Mungkin itu karena tidak tahu lah. Mungkin itu saya pernah dengar itu mungkin diplesetkan atau bagaimanakah? Katanya mungkin gara-gara
cara makan kambuse kan. Kambus itu kan Dari kita tahu apa itu kambuse. jagung. Nah, jagung yang dimasak. Saya dicampur pernah dengan makan itu kapur. kambuse, Nah, enak. itu kalau pertama dimasak itu pasti kalau kita makan keras. Jadi di situ mungkin orang Muna keras-keras rahangnya gara-gara kambuse itu. Terus dalam suku Muna ini apakah ada dikasih beda-beda begitu? Dikasih beda-beda perempuan antara perempuan dan laki-laki? Perempuan dan laki-laki. Ya kayak kedudukannya. Kalau di suku saya itu sepertinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, disamakan semua. Mungkin untuk sekarang ini, tapi tidak tahu kalau yang dulu-dulunya. Saya tidak terlalu mencari tahu juga, mungkin karena ya banyak kesibukan. Anda sudah sangat Ya. Oke, sudah sangat Mungkin karena malas juga seperti itu. Oke, apa lagi tanya? Apakah kau pernahkah ikut kayak acara kebudayaan dari Munat sampai Nah. mengakibatkan trauma? Nah, Nah, apa? oh ya, saya pernah mengikuti yang namanya tradisi karya atau pingitan. Oh, karya atau pingitan. Ya, itu namanya itu mungkin ya, itu mungkin tradisi yang kita harus ikuti pada saat sudah menginjak masa remaja, remaja dan Masa dewasa. remaja. Pokoknya Seperti itu. sekitar kayak kelas berapa? Sekitar sudah Umur berapa? 12 sampai 15 tahun lah sudah bisa mengikuti itu tradisi karya itu pingitan. Itu semacam kayak Pensucian diri Iya. atau apa? supaya kita disucikan kembali begitulah. Oh, sudah Dan suci. kita Berarti sebelum ini kotor. pasti itu. Oke, bercanda ya. Itu tadi apa tadi yang trauma Trauma, yang iya, pada saat tentang trauma. mungkin kalau masalah trauma sih saya tidak ada. Oh, tidak pernah. Malah saya senang karena pada saat proses itu saya diberikan uang kan itu kita Anda mata kan pada saat melakukan adat karya ini kita itu dijadikan sebagai ratu karena kita itu di make up pokoknya bagaimana sih Jangan goyang-goyang. Di makeup sedemikian rupa ya sampai seperti ratu. Dipakai Dan itu karena mahkota juga. harus anggap diriku itu kayak bagaimana Kayak istimewa, ratu. diistimewakan. Dan kita setelah di make up itu kita langsung menari, dan pada saat menari itu kita dibuangkan uang dan hadiah-hadiah. Jadi berarti tidak ada trauma sih. Iya, malam senang gitu. Bisa mengikuti tradisi itu. Karena ada uang ya. Iya. Terus apa ya? Dan selalu bersyukur lah. Di suku Muna itu apakah ada karakter fisik supaya ditahu oh ini dari suku Muna? Ya. Yang saya dengar itu kalau ciri khas dari suku Muna itu yang berkarakter orang-orangnya itu sebenarnya itu orang-orangnya baik. Baik sebenarnya. Oh, sebenarnya. Tapi Juga mungkin masih tidak membuat sakit hati ya. Juga tidak membuat. Jadi orang Muna ini ciri-ciri orang Muna itu supaya setia. bisa dikenali. Orang Muna setia. Kurang tahu juga tergantung ini tergantung dari orangnya. Jadi tidak terkait pada karakteristik di suku Muna. Tidak terkait dari sukunya. Itu dari orangnya, orang masing-masing bagaimana. Dan kebanyakan sih ya setia. Oke, baik. Tadi saya belum sebutkan ciri-ciri orang Muna supaya bisa dikenali. Oh iya. Nah, itu dia tuh memiliki kalau orang Muna asli itu memiliki rambut keriting, seperti mie goreng dia bilang tadi tuh. Kulitnya itu kulit coklat buah sawang matang. sawo matang. Nah, kulit sawo matang. Saya kira langsat. Oke. Langsat. Bubuno. Nah, terus Ibu bunuh kita juga. pertanyaan terakhir. Apakah dalam suku Muna ada tarian khusus yang mengkhususkan untuk perayaan besar dalam suku Muna? Dari suku Muna, tarian yang sering saya dengar itu yang dipakai tari linda. Seperti apa?
Mungkin bisa dicontohkan. Tuh mati. Mungkin. Itu yang tadi yang kalau umpamanya kita mengikuti tradisi itu yang karya itu ringitan, kita pasti melakukan itu tari linda. Seperti apa itu gerakannya? Gerakannya itu kayak Mungkin bisa dicontohkan atau yang saat ini saya lagi tidak mood ya. Maaf ya, Oke, maaf ya Kak. oke. Dek. Oke. Oke, kita santai saja ya. Iya, selanjutnya Kak. Bukan kalian tema. Karena kita teman mungkin ya, jadi santai Teman saja. tapi musuh. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada lagi yang kayak lagu Kak. Kamu menyanyi Kak? Mungkin dari suku Muna ada lagu khas. Lagu yang sering Lagu daerah. pasti kalau orang Daerah. suku-suku lain itu pasti pernah mendengar lagu Otampo. Goyang-goyang. Tapi itu saya Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang harus yang saya tanyakan ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di kelas. oh ya, terima kasih ya. Kita kan satu kelas. Ya, bosku. Teman, itulah tadi hasil wawancara saya bersama tiga narasumber dari berbagai suku. Ada suku Muna, suku Wawoni, dan suku Wakatobi. Nah, saya jelaskan dulu kenapa dinamakan suku Wakatobi tadi itu ya. Mungkin bisa nanti diputar kembali video yang telah wawancara bersama Buton Wakatobi. Sebelumnya saya menyebutkan bahwa suku Buton ternyata salah teman-teman. Sekarang saya baru memahaminya. Nah, oke, saya dapat mengambil kesimpulan dari ketiga suku ini, yaitu sangat unik sekali. Jadi ada banyak perbedaan, banyak keunikan yang ada di dalam suku-suku tersebut dari tiga suku ini. Mungkin hanya itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.